Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua jemaat Tuhan. Haleluya. Kita telah memasuki berada di tahun baru 2021 dan ini adalah minggu yang pertama dan kita bersyukur bahwa Allah sudah memimpin langkah kita sejak detik menit pertama, hari pertama. Tuhan sudah membawa kita hingga tidak terasa 3 hari sudah berjalan memasuki tahun baru ini. Sebuah kebaikan, kemurahan Tuhan. Apabila kita boleh ada sampai hari ini, sekali lagi tidak ada hal yang lain yang dapat kita katakan dalam kita mengawali tahun yang baru ini selain dengan ucapan syukur. Mengawali tahun baru ini tidak ada hal apapun yang dapat kita katakan selain kita mengucap syukur. Hanya bagaimana kita memaknai ucapan syukur lebih jauh, itu yang terus kita harus kerjakan. Bukan hanya ucapan syukur yang dalam mulut, tetapi sepenuhnya dalam sikap, dalam kehidupan kita setiap hari. Itu akan membawa kita kepada penerobosan, pemulihan, perubahan, segala janji-janji Allah yang tersedia bagi kita yang sangat banyak. Bapak Ibu, sejujurnya janji Allah yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini masih sedikit dari begitu banyak janji-janji Allah. Sebab itu Allah mau, Allah menghendaki supaya kita sungguh-sungguh mengalami sebuah kehidupan yang menerima, mengalami janji-janji itu. Dalam segala holistik, segala sesuatunya. Terus terang tahun baru kemarin kami sangat dihibur, bukan hanya soal berkat. Kalau berkat sudah tidak kekurangan, buktinya tadi Tuhan bisa pakai kami jadi berkat. Kami sendiri sangat diberkati. Ya. Terus terang kami sangat diberkati sehingga kami bisa memberkati. Penghiburan holistik bukan hanya soal berkat. Anak-anak kami menyelesaikan studi semester akhirnya dengan nilai yang memuaskan. Gabriel 3,9, arsitek Bapak Ibu. Sebuah berkat Tuhan. Secara online, dan tetap muka 3,9, hampir sempurna 4. Demikian juga Mikael, reduksi 0,4 bidang hukum. Hampir 4, 39, berapa Mikael? 0,2 ya. Kalau kamu 39,1, beda 1 digit kakak adik. Jadi inilah cara Tuhan. Demikian juga anak kami Yunika di SMA Negeri. Artinya holistik segala sesuatunya. Kita tidak hanya bicara pelayanan, kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi di sisi yang lain tidak. Semua hal, amin. Segala sesuatunya diberkati Tuhan. Itu loh janji Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam satu hal, dalam beberapa hal. Nah, masih banyak janji Allah yang seharusnya terjadi. Jadi kalau kita tidak mengalami janji-janji itu, betapa kecilnya, sedikitnya kasih karunia Allah yang harus kita alami terus menerus. Supaya kita dilayakkan, dimampukan, diberikan keberanian untuk kita meraih, menangkap janji-janji Allah. Seharusnya tidak ada suatu hal apapun yang mengurangi janji-janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tidak ada lebih-lebih lagi di dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Sekali lagi tahun 2020 itu referensi, sudah ada catatan. Apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, itu menjadi sebuah support, sebuah dukungan, sebuah sungguh cara Tuhan untuk mendorong kita. Kemarin aku sudah tolong kamu, aku sudah berkati hidup kamu. Bagaimana tahun baru ini aku tidak akan melakukan lebih lagi di dalam hidupmu. Bukankah aku Tuhan? Dia Tuhan yang membuat semuanya. Bukan kita yang pintar kemarin. Bukan kita yang bisa kemarin. Bukan kita yang hebat. Tuhan yang hebat yang sudah menolong kita. Tuhan yang hebat yang sama itu akan melakukan lebih lagi. Nah, inilah yang harus kita maknai dalam ucapan syukur. Jangan sampai kita bersyukur tentang diri kita lupa bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang akan terus bekerja menolong kita, bukan karena kita, bukan karena hebat kita, karena Yesus Kristus Tuhan yang kita miliki. Dialah yang merencanakan kehebatannya, kehendaknya, kemuliaan atas setiap hidup kita. Amin. Sebab itu kita harus semakin antusias itu semakin bergairah, semakin semangat, semakin menyala. Tidak ada kekendoran, tidak ada suatu hal yang membuat kita aduh. Bapak Ibu jangan. 2021 ini terlalu luar biasa. Mari kita siap menerima pesan Tuhan di tahun 2021. Pesan Tuhan sudah sempat saya bocorkan sedikit di tanggal berapa? Malam tahun baru ya. Yang tahu tahun ini adalah tahun breakthrough. Tahun penerobosan. Perhatikan jemaat Tuhan. Secara saya tahu ada banyak orang yang sedang mengikuti ibadah-ibadah kita. Banyak orang secara online. Teman-teman saya, pendeta banyak, saya tahu. Hari ini saya mau sampaikan, ini tahun 2021. Tahun penerobosan. Tidak ada yang amin, tidak yakin.
Nah, percaya atau kaget? Masa sih? Iya. Lo tuh sama Tuhan kok masih kaget? Nanti kalau Tuhan bikin sesuatu, lo gak kaget. Kagetnya kalau sukacita, nah nanti kagetnya stroke, bahaya. Orang stroke itu bisa kaget, tiba-tiba pansui, setengah kita hilang. Lo jangan. Tuhan itu terlalu luar biasa, terlalu dahsyat, amin. Tahun ini adalah tahun breakthrough. Tahun penerobosan, tahun di mana Allah membuka jalan, tahun di mana Allah akan menyingkirkan, membuat segala sesuatu yang selama ini kelihatannya menghalangi kita, kelihatannya merintangi kita, perjalanan iman kita, kerinduan kita untuk lebih dekat pada Tuhan, kerinduan kita untuk lebih sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan. Ini sedang disingkirkan segala sesuatunya, sampai kita dapat menerima, menjangkau hal-hal yang sudah Tuhan persiapkan. Padahal itu sudah dipersiapkan tahun-tahun sebelumnya, tapi itu belum kita jangkau, belum kita rasakan, kita alami. Tapi percayalah, di tahun penerobosan ini Allah sudah bukakan segala sesuatunya. Sebab itu kita bicara tentang hal-hal yang luar biasa. Di tahun ini kedahsyatan, keajaiban. Kemarin kita membicarakan luar biasa tentang COVID. Berhenti ngomong COVID. Percayai ini tahun penerobosan, amin. Maka dia sadar kita sedang memuji kehebatan iblis yang sudah membuat ketakutan. Berhenti ngomong itu. Sekarang katakan tahun penerobosan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan beserta kami. Tuhan Allah Immanuel, penutup tahun tema nasional GBI. Tuhan beserta kita. Jangan kita mengatakan hal yang lain selain daripada Allah, Engkau ada beserta sama kami. Dan kalau Allah bersama kita, penerobosan pasti terjadi dalam apapun juga. Bukan lagi kita berhenti COVID kemarin, cukup. Sudah suatu hal apapun ini kita sudah dipersiapkan. Maka kita mengalami segala sesuatu ini supaya kita melangkah di tahun yang baru. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak lagi kata-kata. Itu semua menjadi ketakutan yang dimakan oleh dunia. Tapi kita tidak makan hal itu. Kita tidak mempercayai hal itu. Kita percaya karena Tuhan kita adalah penyembuh, pembuat mukjizat, pembuat keajaiban. Tidak ada yang lain yang memenuhi hati dan otak kita untuk kita perkatakan, kita muliakan selain perbuatan Allah yang ajaib. Lebih-lebih Allah berjanji di awal tahun ini Allah akan melakukan penerobosan. Penerobosan berarti tidak ada sebuah barikade, tidak ada sebuah benteng, tidak ada sebuah penghalang, tidak ada sebuah rintangan yang tidak dapat disingkirkan oleh Allah. Karena Allah sendiri yang bertindak menerobos dalam setiap kehidupan kita. Hatimu, pikiranmu, perasaanmu yang selama ini masih gundah, gulana, gelisah, masih khawatir, masih cemas dengan berbagai alasan kehidupan yang berdasar pengalaman. Maafkan, saya mau beritahukan pada saudara, engkau tidak akan lagi menemukan alasan apapun. Karena Allah sedang bergerak, bertindak, bekerja, menerobos dalam setiap lini bidang kehidupanmu. Hatimu tidak lagi digelisahkan, dikhawatirkan tentang apapun juga. Tentang keadaan-keadaan kemarin yang sepertinya pengulangan-pengulangan. Sebab Allah sendiri sudah turun tangan. Allah sendiri sudah bertindak menolong kita. Cukup sepanjang tahun kemarin kita mengatakan mulai dari Februari. Orang dipenuhi dan pembicaraan takutan, kekhawatiran. Stop! 2021 ada penerobosan daripada Tuhan. Amin. Ada pemulihan, ada perubahan yang lebih besar, ada perubahan yang lebih baik. Kita sudah belajar perubahan itu harus menjadi lebih baik, bukan yang lebih buruk. Itu yang Allah kerjakan, bahkan Allah akan menerobos. Kita meresponi perubahan dengan benar, dengan baik. Percayalah penerobosan ini akan terjadi. Meresponi tahun perubahan dengan benar, kita akan menikmati penerobosan ini luar biasa. Sudah cukup kita mengalami hal-hal yang apapun kemarin, dalam segala hal semuanya. Dan tahun ini Allah berkata dengan kuat sekali dalam roh saya, dalam hati saya, Allah akan banyak melakukan penerobosan, keajaiban, perkara-perkara besar, mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi. Hal-hal yang tidak pernah dialami oleh manusia, semuanya ini sedang dilakukan oleh Allah. Allah tidak pernah menunda-nunda untuk sesuatu yang baik yang dikerjakan yang untuk kita alami. Allah tidak pernah punya niatan untuk mengulur-ngulur waktu, untuk menyatakan supaya kemuliaannya terjadi atas kehidupan kita. Sebab itu Allah mau menegaskan. Sebab itu Bapak Ibu pastikan ada penerobosan dalam kehidupan kita di tahun ini. Harus kita alami, amin. Dalam hal apapun juga percayai untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri dalam pergumulan kekhawatiran kita selama. Harus ada penerobosan. Jangan tetap menjadi manusia yang khawatir. Harus ada penerobosan. Nah, dari orang-orang masih gelisah, takut masa depan, takut dan kapan kita menang, merdeka atas segala perasaan-perasaan demikian. Karena itu izinkan tahun penerobosan ini Allah yang menerobos dalam setiap hal dalam kehidupan kita, amin. Siap mengalami penerobosan? Bersama Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang melakukan penerobosan. Bukan saudara, bukan kita, bukan saya. Allah yang melakukan penerobosan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyingkirkan barikade, menyingkirkan halangan. COVID boleh tetap ada, tetapi Allah akan melakukan penerobosan. Tapi kita tidak akan bicarakan COVID lagi. Kita akan bicarakan penerobosan yang Allah buat di tahun 2021. Ini amin. Cukup 2020 kita ngomong tentang itu semuanya. Tapi tahun ini kita meyakini tantangan, persoalan boleh datang, tapi penerobosan yang lebih besar daripada masalah dan tantangan itu juga sudah disediakan Tuhan bagi kita.
Kesulitan boleh datang, keadaan yang buruk boleh terjadi, tapi percaya penerobosan yang dari Allah bekerja lebih dahsyat daripada kesulitan, hal-hal buruk yang sedang atau mungkin Tuhan izinkan. Percaya terhadap penerobosan yang Tuhan berikan. Amin. Apapun itu juga. Sebab itu saya percaya mujizat akan terjadi. Lebih daripada 2020 kesaksian Mami lihat. Bukan di sini holistik Bapak Ibu, bukan hanya gereja kita di sini, bukan pelayanan. Jemaat kami sampai pelayanan kami di Surabaya itu di-upgrade oleh anak Tuhan di Surabaya. Kalau kamar mandi, plafon semuanya tak akan perbaiki. Jemaat kami di sana pun dipelihara oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang mengalir. Itu 2020. Kemarin Tuhan, sekarang Tuhan harus lebih dari itu semuanya. Amin. Sebab Tuhan melakukan penerobosan. Jadi jangan biarkan pikiran kebuntuan yang menjebak kita kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu manusia yang khawatir, manusia buntu, jalan, tidak ada jalan keluar. Allah berjanji, aku akan mengadakan penerobosan. Tidak ada kebuntuan, tidak ada kemandekan, tidak ada hal yang bisa menjadi sebuah halangan, yang menjadi alasan untuk kita tetap berkata, tidak mungkin, tidak bisa, tidak ada lagi. Setiap hal mari kita katakan pasti ada penerobosan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menerobos, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Allah yang melakukan segala sesuatunya atas kehidupan kita. Amin. Orang saya percaya akan terjadi sebuah lawatan Allah yang luar biasa. Orang-orang yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jujur Bapak Ibu, saya menyampaikan tahun penerobosan ini semakin bersemangat. Saat tadi malam ada seorang anak Tuhan yang menjadikan sebuah kesaksian, bagi saya itu sebuah bukti tanda tahun penerobosan terjadi. Amin. Seorang yang bertemu melihat Tuhan itu sangat menguatkan. Saya kaget, dia bercerita bagaimana saya melihat Tuhan 3 kali. Dan datang penuh semangat. Dan itu menjadi sebuah sukacita besar. Amin. Penerobosan. Ya. Ini sebuah kesaksian luar biasa. Orangnya ada di tengah kita. Puji Tuhan. Beliau melihat betul. Sampai saya diteguhkan, orangnya ada di tengah kita. Saya sebutkan saja. Papanya Sidang. Dia dari latar belakang berbeda dengan kita. Tapi tadi malam dia bersaksi, Pak Pendeta, saya 3 kali bertemu dengan Tuhan. Saya tidak bisa menghindari. Puji Tuhan, kita berdoa, beliau dengan segera mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya, kalau beliau pagi hari ini boleh ada, tadi malam kita bicara panjang. Kalau pagi hari ini adalah sebuah bentuk pimpinan Tuhan. Kesaksian itu akan semua. Dan saya semakin dikuatkan. Penerobosan, karena jujur aja saya melihat orang muslim bertobat itu seringkali melalui kesaksian teman atau orang muslim yang sudah jadi pendeta, orang muslim yang sudah jadi anak Tuhan, itu sudah banyak. Atau kalau yang muslim baru bertobat hari ini seringkali saya lihat dari YouTube. Tapi baru tadi malam Papa Sida menceritakan, Bapak saya melihat Tuhan secara langsung, dia ngomong. Saya sangat bersemangat sehingga ayat-ayat yang saya tidak persiapkan, ayat-ayat yang menunjukkan itu bisa muncul. Tuhan tunjukkan itu semuanya ada ayatnya, Papa Sidang. Itu bukan tanpa ayat. Apa yang Bapak lihat, itu saudara lihat, itu semua ada ayatnya. Dan saya ditunjukkan ayat-ayat yang sungguh menguatkan dan meneguhkan beliau. Jadi ini juga meneguhkan kita, meneguhkan saya untuk meyakini ini tahun penerobosan. Amin. Apa yang kemarin sepertinya menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah halangan, menjadi suatu hal yang kelihatan batasi, demi nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya di tahun ini kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada alasan apapun juga untuk membuat aku tetap dalam kondisi kehidupan yang kemarin. Sebab kehidupan tahun ini adalah kehidupan yang baru, bukan hanya bicara angkanya yang berubah 2021. Tetapi seluruh kehidupan kami menjadi baru dan diperbaharui dalam Tuhan. Terlebih lagi dengan kegerakan Allah, kegerakan roh Tuhan, kegerakan penerobosan yang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sekarang kita lihat, what is the reason I talk about breakthrough? Atau God message about breakthrough. Apa yang menjadi alasan tahun ini menjadi tahun penerobosan? Mengapa Allah menyuruh saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan menyampaikan tahun penerobosan? Perhatikan alasannya. Bukan tanpa alasan. Jangan berpikir saya memberikan sebuah janji angin-angin surga yang bisik-bisik. Maafkan Bapak Ibu. Saya tidak biasa menceritakan hal-hal yang hanya mengenakkan telinga. Saya hanya bicara jujur apa yang Tuhan sampaikan. Sekarang kenali alasannya. Terus terang saya kaget dan secara manusia saya takut. Mengapa ini disebut tahun penerobosan? Karena ada awan gelap. Awan gelap yang sedang menutupi bumi.
Awan gelap yang sedang meliputi dunia. Namanya awan gelap. Kalau kita tidak terobos, kita akan terhalang perjalanan kita. Kita tidak akan bisa kemana-mana. Kita akan terpelek oleh awan gelap ini. Makanya kita harus terobos. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menerobos tahun yang dimana awan gelap ini sudah turun? Kita harus menerobosnya dengan kekuatan Allah. Kita harus menerobosnya bersama Allah. Kita harus menerobos semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, ini awan gelap betul-betul sangat gelap. Saya takut. It's very, very dangerous. Itu sangat-sangat berbahaya. Tidak ada orang pun yang bisa melewati. Gelap yang sangat pekat. Bapak Ibu, baru lampu mati aja kita. Ini gelap sampai engkau tidak bisa lihat jarak 1 meter 10 cm di depan. Engkau harus bergantung ya tadi dengan roh penerobosan yang akan membuka jalan untuk kau bisa melewati awan yang gelap. Ada kegelapan yang begitu tebal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sedang turun di atas bumi. Sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak manusia. Kegelapan yang luar biasa. Sebab itu apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi harapan kita, bahwa kita pasti dapat menerobos awan gelap itu. Allah berkata, ini tahun penerobosan Tuhan. Jangan takut dengan awan gelap. Keadaan dunia tidak akan semakin baik. Bicara kegelapan yang terus terang Tuhan ngomong, ini kegelapan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini kegelapan yang sangat gelap. Sehingga orang tidak akan bisa melewatinya tanpa penerobosan daripada Tuhan. Orang tidak bisa melewati. Kita akan terhadang dengan awan kegelapan. Keadaan dunia tidak akan lebih baik. Kita tidak perlu kaget dengan berita-berita perang yang akan semakin jelas. Kondisi keuangan ekonomi dunia akan semakin berantakan. Sebab itu kita butuh penerobosan yang daripada Tuhan untuk kita bisa melewati masa-masa ketika dunia berkata semuanya susah, semuanya sulit. Pertanyaannya dari mana kita dapat menerobos itu semua? Inilah tahun penerobosan yang Allah mau beritahukan. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu khawatir. Sebab Allah, Immanuel, Allah sumber terang, sumber hidup itu yang akan menyertaimu, yang akan berjalan bersamamu, yang akan menguatkan engkau, yang akan membukakan jalan. Sebab itu dia berkata, engkau bersama aku akan menerobos semuanya itu. Akan menerobos semuanya itu. Awan kegelapan ini sungguh-sungguh dahsyat Bapak Ibu. Kalau kemarin kita hanya mendengar penyakit, tapi 2021 ini lebih. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh. Terus bagaimana supaya saya bisa meyakinkan diri saya dapat melewati? Mari kita melihat beberapa ayat tentang awan kegelapan ini. Yang menjadi hal yang Allah maksudkan kenapa Allah bicara tentang penerobosan. There is darkness cloud. Sungguh-sungguh awan kegelapan, bahkan darkest ya. Kegelapan yang amat sangat sedang ada di depan kita Bapak. Jujur. Makanya Tuhan menghibur kita dengan pernyataan ini aku akan mengadakan penerobosan. Jangan takut. Kegelapan apapun boleh ada di depanmu, sebagaimanapun juga, tapi aku akan bersamamu. Menerobos semuanya itu. Amin. Yesaya 60 ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Di ayat pendahuluan tidak jauh dari ayat yang pertama, ayat yang kedua langsung dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan ini terus terang menjadi sebuah ancaman kehidupan manusia. Kalau kemarin dengan sebuah penyakit sudah menjadi ancaman yang luar biasa, Bapak Ibu, kegelapan ini lebih lagi. Kalau kemarin kita hanya dengan penyakit. Penyakit kalau kita katakanlah kita meninggal, ya meninggal di dalam Tuhan sudah enak, ketemu Bapa di surga. Kenapa lagi tidak perlu mikir bagaimana kita harus mengatasi masalah di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, kegelapan ini lebih daripada itu. Kegelapan yang bisa menggoncangkan setiap perasaan manusia. Kegelapan yang bisa menggoncang setiap hati manusia. Bahkan anak-anak Tuhan yang kalau tidak sungguh-sungguh siap, tidak sungguh-sungguh kuat, tidak sungguh-sungguh dia memastikan bahwa dia hidup berjalan bersama Tuhan,
Dia bisa menjadi korban daripada akibat kegelapan ini. Ini kegelapan yang tidak main-main. Makanya Allah katakan tahun penerobosan. Supaya kita dapat melewati kegelapan itu. Amin. Karena itu bagian B dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Inilah penerobosan. Di tengah kegelapan yang amat gelap itu ada janji Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Inilah sebuah janji penerobosan yang Allah berikan pada kita. Nanti kita lihat lebih jauh bagaimana Yesaya 60 ayat 2 ini memberitahukan pada kita semua tentang penerobosan yang Allah kerjakan. Mari kita lihat awan kegelapan selanjutnya. Apa kurang lebih gambaran kegelapan itu bagaimana? Daniel pasal 11 ayat yang ke-31. Daniel pasal 11, kegelapan ini. Bahasa Alkitab sudah sejak 2000 tahun yang lalu, sejak Daniel 3000 sampai 2500 tahun yang lalu, sudah memberitahukan sebuah kegelapan yang amat sangat di akhir zaman. Tentaranya akan muncul, menajiskan tempat-tempat kudus, tempat ibadah. Bapak Ibu, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari waktu ibadah, saya khawatir gereja kita bisa tutup. Bisa dengan tiba-tiba tidak boleh ada lagi gereja, tidak boleh ada lagi ibadah. Kalau kemarin kita masih bisa COVID masih bisa kita lalu. Tapi kegelapan ini dikatakan their army, tentaranya akan muncul. Menajiskan tempat-tempat kudus itu apa? Bait Allah. Tempat kudus itu apa? Yaitu tempat di mana umat Tuhan dapat menyembah bersekutu. Sebab itu Bapak Ibu, jangan lewatkan setiap kesempatan untuk engkau bisa mencari Tuhan di tahun ini. Sebab kegelapan yang kau lalui, yang kita akan lalui ini kegelapan yang main. Kalau engkau mengandalkan, sebab itu perubahan, saya ngomong tahun perubahan ini tahun persiapan untuk kita masuk di tahun depan 2021. Yang salah memberikan respon di tahun perubahan kemarin, engkau tidak akan gampang, tidak akan mudah melewati. Tapi kalau engkau sudah terlatih, engkau siap kemarin di tahun perubahan, engkau memberikan respon yang benar, kegelapan apapun akan buat engkau semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan, dan kau akan lihat janji penerobosan. Karena engkau anakku sudah mempersiapkan dirimu di tahun 2020 dengan segala kondisi yang ada, maka aku akan menyertai engkau secara luar biasa. Bahkan disertai bukan dengan hanya sekedar menghadapi masa-masa kegelapan atau sulit ini, tapi dengan penyertaan yang membuat Allah akan menerobos seluruh kehidupan kita. Tentaranya akan muncul, menajiskan tempat kudus. Bahkan benteng itu, bicara benteng itu kekuatan, kuasa yang sangat besar. Orang dulu kalau ngomong benteng, makanya ada tembok benteng Yeriko. Benteng bicara kekuatan, sebuah kekuatan kuasa dunia yang sangat besar. Itu akan meniadakan korban sehari-hari. Korban sehari-hari itu saat teduh. Doa-doa kita setiap hari itu akan dicuri, itu akan dihilangkan, itu akan tiba-tiba dibuat kita malas, kita tidak menyukai hal-hal itu lagi. Kita tiba-tiba menjadi suam, kita tiba-tiba menjadi, maaf saya katakan fasik. Fasik itu hal rohani, tidak penting lagi. Itu nanti aja, toh bisa diselesaikan. Bapak Ibu, ini sedang menjadi sebuah hal kegelapan yang sungguh-sungguh. Sebab itu bangun, pastikan bahwa kita memasuki tahun ini bukan dengan sebuah sikap biasa-biasa untuk kita mencari Tuhan. Benteng itu akan meniadakan korban sehari-hari dan sampai kita ini bukan hanya tidak bisa berdoa, menegakkan kekejian yang membinasakan. Sampai kita tidak sadar, kita pun tiba-tiba timbul sikap, timbul perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, menyolok. Saya beritahukan, keji, menegakkan kekejian yang membinasakan. Kenapa saya bicara penerobosan? Bahkan maaf, saya harus bernubuat, hamba-hamba Tuhan, mungkin kemarin bisa melewati dengan sebuah kebiasaan lama. Kalau saya bilang hamba Tuhan termasuk saya, engkau tidak bisa menyembunyikan kebohongan. Di tahun ini kita semuanya akan menghadapi sebuah pemeriksaan test and profit di hadapan Tuhan. You are the right servant of God. Engkau betul hamba Tuhan yang sesungguhnya. Karena ada awan kegelapan. Kalau engkau tidak betul hidup bergaul dengan Allah, kita tidak akan bisa. Saya mau katakan, kita tidak akan bisa melewati kegelapan. Kegelapan ini menjadi screening yang akan memastikan anak-anak Tuhan berjalan dalam terang Tuhan, sehingga mereka akan melihat apa yang Tuhan sediakan di balik kegelapan ini. Screening menjadi sebuah uji pemeriksaan tentang segala sesuatu berjalan. Tidak ada sebuah pelayanan yang kemarin kelihatan hebat,
kelihatan luar biasa, pelayanan-pelayanan megah. Tapi kalau pelayanan itu tidak disungguh didasari oleh sebuah sikap hati yang benar di hadapan Allah, kehidupan yang sungguh kudus, tulus, murni di hadapan Tuhan, engkau menyembunyikan hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, termasuk jemaatmu, termasuk istrimu. Ada hal-hal yang kau tutupi, sembunyikan. Bicara tentang hubungan dengan lawan jenis, bicara tentang keuangan, berbicara tentang kehidupan sosialmu kepada orang-orang lain yang kelihatannya kamu ramah, padahal engkau sebenarnya tidak seperti itu, dan sebagainya. Itu akan dibukakan. Sebab itu kita pastikan seluruh kehidupan kita, pelayanan kita sedang berhadapan dengan awan kegelapan yang amat sangat. Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan ini dan sebuah kekuatan yang besar, karena saya artinya semangat. Memang di awal saya tadi katakan semangat, penerobosan. Bapak Ibu, engkau harus tahu alasan Allah mengizinkan ada awan gelap. Jujur saya takut, apakah saya lolos Tuhan? Melewati screeningnya Tuhan, tes ujinya Tuhan ini, saya lolos dengan kegelapan ini? Atau saya akan menjadi korban kegelapan itu? Ya, tadi saya tidak siap untuk dibongkar segala kehidupan saya yang saya sembunyikan. Kehidupan yang selama ini saya tutupi di depan orang, apakah saya siap itu dibongkar untuk diketahui? Kalau tidak, kita akan jadi korban, kita akan tetap, dan tanpa kita sadar, kegelapan itu yang menguasai kita. Kegelapan itu akan kelihatannya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 32 dikatakan, setelah kekejian itu, orang-orang berlaku fasik, kita akan menjadi seperti ini. Orang-orang yang berlaku fasik, kelihatannya rohani, kelihatan tetap gereja, tapi sebenarnya hidupnya sudah hancur-hancuran. Orang-orang yang berlaku fasik ini loh, korban kegelapan yang ada di depan kita. Bapak Ibu, kegelapan ini tidak main-main. Orang-orang fasik, ya, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, disinilah kekuatan kita. Karena Allah yang membuka jalan bagi kita. Karena Allah yang menerobos bagi kita. Untuk segala kegelapan, untuk setiap kondisi kegelapan apapun juga, Allah akan membuat terobosan luar biasa. Amin. Penghiburan kita di ayat terakhir. Tapi umat yang mengenal Allahnya, sebab itu tanam dirimu, bangun dirimu di bait suci. Jangan jadikan bait suci menjadi tempat Tuhan. Ya, kalau saya ada waktu, ya kalau jangan lagi Bapak Ibu. Tanam dirimu di baitnya Tuhan. Bahkan di baitnya Tuhan, Tuhan pun punya ukuran di Mazmur yang Fatsal 11 tentang 2 saksi. Kalau engkau Kristen yang di halaman, maaf, itu tidak akan diperhitungkan. Engkau harus menjadi Kristen yang di dalam. Bahkan di dalam tempat kudus, bahkan di dalam tempat maha kudus. Kalau engkau Kristen, ya yang penting saya datang, seperti saya. Bapak Ibu tidak bisa lagi. Engkau harus masuk ke dalam ruang kudus. Bait suci Allah. Di mana Shekinah glory. Di mana hadirat Allah nyata. Yang di halaman, orang Kristen yang di halaman, mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah antikris. Itulah kuasa kegelapan dunia. Yang sudah bekerja. Bukan akan sudah bekerja. Kalau engkau tidak mengerti, tidak mengenal Allahmu, ya tadi engkau akan dibujuk sampai murtad. Kita ini kan biasa aja. Nggak taunya di sana sudah ada unsur antikris. Kuasa dunia ini yang menyesatkan, dibujuk sampai murtad. Kenapa? Karena kita tidak bergaul karib. Kita tidak bersungguh-sungguh. Anda usah terlalu fanatik. Mana ada manusia suci? Memang kita tidak bisa menjadi suci. Tetapi Allah yang menyucikan kita. Kalau kita bergaul dengan kesucian, maka kesucian menyucikan kita. Kalau engkau bergaul dengan orang pandai, engkau akan ketularan kepandaiannya. Kalau engkau bergaul dengan ahli, engkau akan ketularan keahliannya. Tapi kalau engkau bergaul dengan kejahatan, kejahatan itu juga akan menguasaimu. Kalau bergaul dengan kesalahan, maka kesalahan itu pun juga menjadi bagian hidup yang menguasaimu. Tapi kalau engkau yang merasa aku najis, aku tidak, tapi engkau mau bergaul dengan kekudusan Allah, maka kekudusannya menyucikan kita. Kekudusan Allah akan menguduskan kita. Siapa yang benar? Tidak ada yang benar. Tapi kalau kita mau bergaul dengan yang maha benar, maka kasih karunia Allah akan ada atas kita. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, kita harus mengenal Allah. Amin. Disitulah kekuatan kita. Kita tidak jadikan lagi kekristenan menjadi suatu yang ya sudah. Tidak. Selesai ibadah ya sudah. Selesai berdoa ya sudah. Tidak. Tuhan, kalau perlu ada kerinduan dalam hati, kapan lagi aku bisa berdoa ya? Kapan lagi aku bisa buka Alkitab? Di tengah kesibukan pekerjaan,
Itu sebuah kerinduan seperti ini yang kita, kapan lagi saya bisa berdoa? Kapan lagi saya punya waktu untuk saya bersekutu? Jangan biarkan, kalau maaf, orang yang mengenal Allah dan ini punya kerinduan seperti ini. Kapan lagi saya bisa beribadah? Kapan lagi? Bukan menjadikan hal-hal apapun juga di luar daripada keintiman dengan Allah. Sudah sibuk, masih menambah kesibukan. Dengan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu, sampai kita kehilangan, kita berarti tidak mengenal Allah. Maka risikonya kegelapan yang menjadi sebuah tantangan, hadangan, halangan. Seberapa besar kemampuan Allah untuk menerobos, memenuhi kehidupan kita, tergantung bagaimana sikap kita dengan Allah, Sang Penerobos itu. Kalau sikap kita tidak benar dan sungguh-sungguh dengan Allah, maka kita pun, maaf Bapak Ibu, penerobosan yang bagaimana yang kita bisa alami. Harus ini waktu. Karena itu Daniel pasal 12 tentang topik akhir zaman. Dikatakan, pada waktu itu akan muncul juga Mikael. Pemimpin besar itu akan mendampingi anak-anak bangsamu. Karena apa? Kenapa sampai harus tuliskan Mikael ini panglima bala tentara surgawi Allah? Ini yang muncul bukan lagi sekedar kolonel, sekedar jenderal. Tapi ini panglima Allah sendiri di akhir zaman yang akan turun. Pada waktu itu juga Mikael akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Karena apa? Karena akan ada suatu waktu, suatu masa tentang kesesakan yang besar. Yang belum pernah ada sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu ini. Belum pernah ada kesesakan. Inilah kegelapan yang amat sangat. Bapak Ibu, ramalan tahun 21 ini sudah di film-film sejak saya remaja tahu. Dunia di abad tahun 21 itu begitu banyak rekayasa duniawi. Robot di mana-mana, seperti Star Wars di mana-mana. Kemudian dunia betul-betul dikuasai oleh orang-orang seperti itu. Dan apakah ini? Itu kan cuma film. Maafkan saya Bapak Ibu. Film-film yang dibuat ini akan menjadi sebuah rekayasa dunia yang sudah mereka beritahukan sebelumnya. COVID ini sudah dibuat filmnya sebelumnya. Film yang berjudul dalam bahasa Indonesianya itu apa itu? Virus yang menular. Itu persis seperti ini. Dibuat 5 tahun lalu. Dan lucunya 5 tahun lalu seorang ahli berkata 5 tahun ke depan 2020 dia berkata akan ada virus. Dan pada tahun itu juga ada film tentang virus. Itulah usaha dunia, yaitu di kuasa dunia pada waktu itu akan ada kesesakan yang besar. Kegelapan demikian rupa satu-satunya adalah, tetapi pada waktu itu ini penghiburan kita. Pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang tertulis namanya dalam The Book of Life of God. Buku kehidupan dari Allah. Kita harus sungguh-sungguh memastikan. Dari awal tahun ini, Bapak Ibu, kalau tahun kemarin kita masih memberikan celah, tahun baru, mari kita sedikit bersenang-senang, sedikit kita menghibur diri, Bapak Ibu. Jangan sampai kesenangan itu hanya sebentar dan berikutnya kegelapan akan menghadang, mengejar dan berubah menjadi ratapan duka cita. Jangan starting semuanya. Kalau engkau sudah mengawali dengan Tuhan, pastikan berjalan terus dengan Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Kelegaan kita, kekuatan kita tidak bisa. Engkau tidak bisa selingi hari ini dengan Tuhan, besok dengan kesenanganmu, besok dengan pilihanmu, besok dengan keinginanmu. Jujur saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah menguji yang tidak bisa. Friendly, kalau engkau mau menjadi alat di tangan, engkau harus setiap hari. Bukan setiap minggu. Setiap hari, setiap menit, setiap jam harus sungguh berjalan bersama Tuhan. Lebih-lebih di tahun 2000 tidak bisa. Begitu diberkati, Bapak Ibu kami bisa tidak beli di Sanggen, tapi kami tidak mau. Menguasai mamon kami bisa beli, saya bisa belikan ananas, bisa Bapak Ibu. Tapi tidak, uang yang kami miliki tidak harus kami ambur-amburkan untuk beli kesenangan ini. Bukan, itu bukan cara hidup Kristiani. Kita harus berpikir ada orang-orang lain juga yang harus kita berkati. Sebab itu ketika ide, apa beli sang? Nah, silakan. Padahal dalam hati saya bisa belikan. Tidak. Hidup ini bukan hanya bicara soal apa yang kita makan, minum, pakai.
Hidup ini bicara tentang bagaimana kita harus setiap hari dengan Tuhan. Bagaimana saya jujur sehari ini bisa ngotot semangat. Padahal saya ingat seperti Iman bilang. Saya bergumul bulan awal Desember. Badan kurus. Tuhan Yesus selalu baik. No medicine, no dokter. Tidak ada obat, tidak ada dokter. Sebab itu saya tidak mau menyia-nyiakan Tuhan saya kemarin bergumul. Saya ingat habis Eliezer Natal. Itu fakta yang saya alami. Saya tidak berani senyum, saya tidak berani salam, saya langsung belok pintu. Saya langsung tarik seling, padahal saya keringatan. Saya, Tuhan, secara manusia bergumul, kenapa saya harus alami ini? Bukankah saya melayani ini? Itulah perubahan harus terjadi. Perubahan bukan hanya bicara hal-hal yang enak-enak. Yang kau tidak alami juga harus kau alami supaya engkau mengalami perubahan. Supaya engkau siap masuk di tahun penerobosan ini. Amin. Maka di awal tahun ini saya merasakan sebuah kekuatan Allah. Walaupun dalam satu sisi ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan kok ada ketakutan. Awan tebal. Tapi sekali lagi Tuhan ngomong, kamu lihat penerobosan yang daripadaku atau kamu lihat awan tebal itu? Bagaimana kita bisa tetap melihat penerobosan? Ya tadi mengenal Allah. Toh Tuhan sudah katakan Mikael, pemimpin besar itu akan mendampingi kita. Kita tidak sendiri. Sebab itu Allah ini makanya kesaksian Papa Sidan tadi malam itu meneguhkan khotbah saya pagi hari ini. Dan saya percaya ini baru awal. Akan ada banyak orang-orang yang akan dilawat oleh Tuhan. Karena ini waktunya. Allah tidak membiarkan kegelapan tetap ada menguasai. Allah akan menyatakan kemuliaan. Amin. Mari kita buka Yesaya 59. Waktu berjalan sangat cepat ya. Yesaya pasal 59 kita mulai pada ayat yang ke-19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Orang akan takut akan Tuhan, orang akan mencari Tuhan, orang akan sungguh-sungguh mengatakan Tuhan kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini akan segera dan sudah terjadi sahabat. Sebab ia datang seperti arus. Sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit didorong oleh nafas Allah. Arus inilah nerobos. Arus yang datang dari tempat sempit semakin sempit kalau didorong dengan sebuah pompa angin. Itu akan menimbulkan tekanan untuk menerobos. Yang luar biasa. Inilah janji penerobosan. Arus yang dari tempat sempit itu akan didorong oleh, bukan didorong oleh kekuatan manusia. Kehebatan kita berkhotbah untuk kita menarik banyak orang. Tidak ada. Tidak ada seorang pun lagi yang bisa mengukur melalui keahliannya, melalui bakatnya, melalui talentanya. Sepenuhnya saat ini Allah sedang melakukan ini karena roh Tuhan. Sebab itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan kita harus minta Roh Kudus mengurapi kita. Anak-anak Tuhan, keluarga Allah. Kalau kita sungguh mau menjadi berkat, engkau harus menerima pneuma itu. Menerima ruah yang daripada Allah. Roh daripada Allah memenuhi kita. Maka kita akan menerobos. Tidak ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada apapun yang bisa menjadi sebuah pele-pele batasan Allah. Tidak ada. Tuhan akan menerobos dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab selanjutnya ayat 20 dikatakan, sebab ia akan datang sebagai penebus bagi Sion. Lihat, kita ditebus. Ditebus itu berarti kita sudah dibayar lunas. Engkau milikku dan tidak ada apapun yang dapat menagih hutang kepada kita. Kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Dan untuk orang-orang Yakub yang dari sebab itu pertobatan menjadi kunci penerobosan, Bapak. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, ini akan menjadi sebuah halangan. Untuk orang Allah mau menyediakan bukan untuk orang yang tidak bertobat, tapi untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Untuk orang-orang yang mau bertobat, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak mau bertobat, saya bisa katakan janji penerobosan ini bisa lewat dalam kehidupan.
Saya khawatir justru awan kegelapan ini akan semakin menjadi sebuah perusak dari sejak tiba-tiba kita memiliki sikap-sikap yang tidak kita dapat kendalikan, kita tidak harapkan, inginkan. Bisa terjadi. Kita harus bertobat. Takut akan Tuhan, maka orang-orang akan takut kepada namamu di tempat yang terbaik. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bertobat. Relevansinya, hubungannya adalah jelas kaitan Alkitab tidak pernah melompat-lompat membingungkan. Sederhana untuk menemukan kebenaran. Sebenarnya ayat demi ayat itu berhubungan. Bukan kacau balau seperti pasal yang kita harus susun. Tidak. Hanya kita harus melihat, memberi waktu, mengizinkan Roh Kudus. Maka sebenarnya jelas orang yang takut akan Tuhan di ayat 19 itu adalah orang yang mau bertobat. Kita harus hidup dalam bertobat. Kalau kita masih memberontak, kita masih melawan, kita masih kata, Tuhan saya mau saya, terserah saya. Tuh hidup saya, nafas tuh karena saya hidup. Kalau saya, terus kenapa? Ya saya tahu ada Tuhan. Bapak Ibu kita tidak bisa lagi. Ada awan kegelapan. God save us, Allah menyelamatkan kita. Untuk kita bisa melewati itu semua. Sebab itu Allah serius dengan penerobosannya. Seperti arus di tempat sempit yang didorong oleh roh Tuhan. Didorong oleh nafas Tuhan. Sebab aku akan menjadi penebusmu. Firman Tuhan. Bagi orang-orang yang bertobat. Maka ayat 21 ditutup. Adapun aku. Inilah perjanjianku. God make it covenant with us. Allah membuat perjanjian serius tentang tahun penerobosan ini. Arus yang menerobos dari tempat sempit itu. Hal-hal yang tidak terduga dari tempat sempit. Tempat yang kayaknya mana mungkin ada mujizat seperti itu. Mana mungkin ada kajab. Dari tempat sempit, tempat yang mustahil. Tempat yang gak mungkin di sana ada hal-hal yang luar biasa. Allah melakukan penerobosan itu. Dan ini akan menjadi suatu perjanjian. Adapun aku, kata Tuhan. Artinya penerobosan ini datang dari Tuhan. Penerobosan ini bukan datang. Karena tidak ada yang bisa melewati awan kegelapan. Ini terlalu gelap Bapak Ibu. Hanya Allah yang menerobos. Maka jangan heran terus terang. Orang duniawi akan semakin duniawi. Orang duniawi akan semakin jahat. Orang duniawi karena mereka ada di dalam kegelapan. Dan mereka tidak tahu bagaimana menerobos. Akibatnya kegelapan itu yang menguasai pikiran mereka. Sehingga mereka semakin udah karu-karuan, kacau. Jangan kaget. Sebab itu anak-anak Tuhan itulah akan menjadi terang bagi mereka. Yang akan menolong mereka juga. Miliki terang Kristus. Makanya lihat nanti ayat selanjutnya. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka. Lihat Allah membuat perjanjian tentang penerobosan. Perhatikan konteks pasal 59. Dosa adalah penghalang keselamatan. Ini masih di 59. Judul perikop pasal 59. Dosa sebagai penghalang keselamatan. Dengan kata lain kalau kita mau tanya lagi, apa awan kegelapan? Awan kegelapan itu salah satu timbul karena dosa. Kejahatan manusia yang bertambah-tambah, dosa yang semakin meluap-luap, orang yang semakin membiarkan dirinya hidup menurut hawa nafsunya daripada menurut kendali. Itulah yang membuat Tuhan tidak menciptakan awan kegelapan. Karena Tuhan sudah menebusku. Tuhan sudah mengampuni dosa manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bagaimana Allah yang sudah menebus dunia kemudian membuat awan? Bukan. Awan kegelapan terjadi karena hati manusia, kekerasan manusia untuk tidak bertobat sehingga dosa itu semakin besar. Sama seperti apa? Polusi. Polusi siapa yang menciptakan manusia? Menciptakan knalpot, menciptakan AC rumah kaca. Sehingga karbon dioksida, CO2 semakin membuat dunia ini semakin sesak. Tidaklah itu seperti gambaran dosa. Bukan Tuhan yang membuat awan kegelapan. Seperti polusi-polusi. Pasal 59 bicara dosa adalah penghambat keselamatan. Tapi puji Tuhan di tengah berita teguran pasal 59 ayat 1. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. 59:1. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang menyebabkan Allah menyembunyikan muka daripadamu sehingga ia tidak mendengar. Ayat yang kedua adalah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu dengan kejahatan, mulutmu penuh dengan kebohongan, lidahmu menyebut kecurangan. Ayat yang ketiga. Ayat 14. Hukum tertolak mundur, keadilan berdiri jalan jauh-jauh.
Sebab kebenaran telah tersandung di tempat umum. Ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Ini loh awan kegelapan. Kebenaran telah hilang. Sebab orang yang tidak mau terlibat dalam kejahatan justru jadi korban rampasan. Tidak mau berbuat jahat ya rugi. Tidak ikut-ikutan duniawi malah tambah susah. Itulah seperti kata dunia. Zaman iki wis edan lek ora melu edan gak keduman. Dunia ini sudah kacau. Kalau kita tidak ikut-ikutan kacau, kita tidak akan dapat bagian. Bapak Ibu demi nama Tuhan, kita tidak termasuk agenda Allah di dalamnya. Agenda Allah adalah 19 sampai 21. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia telah menerobos. Sebab seperti arus dari tempat yang sempit, ia telah bergerak. Yang didorong oleh nafas Tuhan. Bagian kita di ayat 19:1. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apa yang menjadi tanda bahwa saudara meyakini Allah bersama kita dan penerobosan akan menjadi milik kita? Kita selesaikan ayat 21. Yesaya 59 ayat 21 kemudian dikatakan, setelah Tuhan berkata, adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 21. Rohku akan menghinggapi mereka. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulut mereka tidak akan meninggalkan mulut mereka dan mulut keturunan mereka. Ini saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya memakai kita orang tua, tapi anak-anak kita juga. Tuhan akan menaruh mulut pada keturunanmu, bahkan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Ini perjanjian Tuhan. Penerobosan ini diberikan tanda kepada kita dalam bentuk apa? Roh dan firman. Roh dan firman. Roh dan kebenaran. Ini menjadi sebuah paket ilahi yang Allah sediakan bagi kita untuk kita dapat menerima janji Allah bahwa Allah akan menerobos seperti arus dari tempat sempit. Allah akan bergerak dengan karya Roh Kudus, ya tambah Roh Kudus. Sebab itu saya katakan tadi, tidak ada seorang bisa melewati awan kegelapan ini kalau engkau tidak memiliki tanda Roh Allah dalam dirimu. Kepandaian teologi kita, kepandaian segala sesuatu pengalaman kita itu tidak bisa menjadi sebuah bentuk yang kita bisa banggakan. Yang Alkitab katakan selalu secara konsisten terus menerus dari perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru ada. Engkau harus hidup oleh Roh. Sebab itu dikatakan barang siapa yang tidak dibaptis dengan air dan Roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 7. Setiap orang harus dilahirkan baru oleh Roh dan kebenaran. Sebab itu Tuhan Yesus melanjutkan dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dengan sebuah kebiasaan, bukan menyembah dengan sebuah rutinitas. Ini hari ibadah saya harus. Bukan, kalau roh dan kebenaran saya katakan tadi, setiap waktu itu akan berkata, kapan ya aku bisa menyembah lagi? Di tengah kesibukanmu, di tengah urusan-urusan, kapan ya aku punya waktu? Sampai kamu sendiri menyiapkan waktu, mengusahakan waktu untuk berkata, tidak aku biarkan waktuku dihabiskan dengan kesibukan-kesibukanku. Karena akhir tahun kita sudah belajar, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. No reason anymore. Tidak ada alasan lagi untuk kita berkata, tapi aku sibuk Tuhan, maafkan Bapak Ibu. Semakin kau menyibukkan dirimu, saya harus katakan jujur, awan kegelapan ini sedang ada di depan kita. Kita menerobos atau sebaliknya kita terpeleh atau sebaliknya kita akan menjadi korban dari kegelapan sehingga hati kita pun menjadi gelap, pikiran kita jadi gelap, sikap kita menjadi gelap sehingga kita tidak bertindak atau kita memikirkan atau kita merencanakan hal segala sesuatu sebagaimana yang seharusnya kita terima di dalam. Karena kita kehilangan ide, kehilangan kenapa kekhawatiran dalam kegelapan, kekhawatiran peristiwa yang lalu muncul bangkit seharusnya tidak ada. Sebab apa? Bersama Kristus ada penerobosan di setiap hal. Apabila kita sungguh-sungguh mau mengalami penerobosan. Yaitu tadi, Roh Allah. Roh Allah harus memenuhi kita, bergaul dengan Roh Kudus. Selalu Bapak Ibu jangan sekali lagi. Mari Bapak Ibu.
akibatnya ini dahsyat. Akibatnya ini secara langsung disebutkan dalam Yesaya pasal 60, pasal 61, pasal 62. Karena pasal 63 bicara teguran. 61 berbicara tentang kemuliaan Sion. Kita akan mengalami kemuliaan. Yesaya 60. Ini akibat daripada penerobosan. Yesaya 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 61, kabar selamat bagi Sion. Kabar selamat. Bukan kabar kacau, bukan kabar bingung. Yesaya 62, keselamatan Sion yang akan segera datang. Lihat judul-judulnya. Itu akibat penerobosan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sekarang kita lihat aja di dalam pasal 60. Sebab itu langsung dikatakan begitu kita mengalami penerobosan daripada Allah. Allah menegakkan perjanjiannya kepada kita, tandanya melalui roh dan firman. Maka Yesaya pasal 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Kemuliaan akan kita alami. Di tahun penerobosan ini adalah bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan, kita akan bangkit. Kita akan hidup, kita akan mengatasi semuanya. Kita akan menjadi berkat supaya apa? Orang-orang yang tidak dapat menembus kegelapan ini melihat terang. Kamu kok kuat, kamu kok bisa? Bukan saya, tapi Kristus yang sudah menolong saya. Terang itu, bukan saya. Penerobosan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, di luar Kristus Yesus tidak ada. Paulus punya bukti perjanjian baru tentang tidak ada seorang pun yang bisa menerobos kegelapan dunia tanpa Kristus. Efesus 2 ayat 12. Paulus memberikan sebuah catatan bukti bahwa waktu itu, atau kalau kita tanpa Kristus, bahasanya sekarang, waktu itu karena mereka dulu jemaat masih belum percaya Tuhan Yesus. Waktu kamu belum percaya Tuhan Yesus, inilah keadaanmu. Kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk wargaan Israel. Kita secara rohani tidak masuk, berarti kita tidak diselamatkan. Orang di luar Yahudi, Allah yang kita sembah ini Allahnya orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana engkau bisa mengaku-ngaku sebagai umatnya kalau engkau tidak termasuk wargaan? Tapi Kristus telah membuka kewargaan yang eksklusif hanya Yahudi selakar daging. Sekarang kita, orang di Indonesia pun, di segala tempat dapat menerima Kristus sebagai keselamatan. Waktu itu hanya orang Yahudi yang diselamatkan sebab Allah yang dimiliki itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, Abraham, Ishak dan Yakub itu orang apa? Orang Yahudi, orang Israel. Kita bagaimana kita bisa mengaku sebangkanya Paulus, kita ini sebenarnya nggak selamat, nggak ada yang selamat. Tapi karena Kristus Tuhan Yesus Immanuel itu sudah datang. Itu yang sudah menyelamatkan, sehingga semua hal yang berbicara tentang perjanjian khusus untuk orang Yahudi itu sudah dibuka untuk semua orang, asal setiap orang mau membuka hati di dalam Kristus. Itulah penerobosan terjadi, pemulihan, keselamatan Tuhan sediakan. Kalau kita tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel. Aku dulu tanpa Tuhan tidak mendapat bagian dari ketentuan yang dijanjikan. Kalau mau bicara doa, hidup yang diberkati, hidup yang disertai, dasarnya apa kalau engkau tanpa Kristus? Yang diberkati, yang disertai itu Allah, umatnya Yehova, Yahweh, Elohim, Al-Shaddai, Jehovah Jireh, itu adalah orang Yahudi. Tapi karena Kristus berkat Abraham sampai kepada kita. Karena Kristus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nanti kita lihat ayatnya. Bukan tidak ada ayat saya ngomong. Ini loh kenyataan kita, Bapak. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Terus dasarnya mana? Ayatnya mana? Bicara tentang oleh karena Kristus, di dalam Kristus. Akhirnya berkat yang tadinya cuma milik orang Yahudi, itu terbuka untuk segala bangsa. Galatia pasal 3 ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Tuhan Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, berkat Abraham. Inilah Bapak Ibu, hanya Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa menerobos. Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima. Bukan menantikan lagi, menerima roh yang dijanjikan. Yesaya 59 ayat 21 bicara tentang perjanjian. Yang dijanjikan, Allah suka berbicara perjanjian. Artinya Allah sungguh-sungguh. Orang kalau sungguh-sungguh, kamu berani berjanji di atas meterai? Di atas sumpah? Itu serius. Allah selalu serius dengan janjinya kepada kita. Amin.
Maka kembali ke Yesaya 60, ini akibat penerobosan Allah. Bapak Ibu, tentang segala sesuatu, jangan pernah ragukan Tuhan. Sebab itu ketika kita kembali membaca ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi arus dari tempat sempit yang didorong oleh nafas Allah, yang diteguhkan oleh perjanjian yang Allah berikan pada kita melalui Roh Kudus dan firman Tuhan, itu akan membangkitkan kita dengan roh kemuliaan. Yang makanya ayat 2b dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemudian kegelapan apapun tidak akan bisa menghalangi kita. Kegelapan apapun tidak bisa membatasi kita. Sebaliknya di dalam terang kemuliaan Allah kita akan menerobos segala sesuatu. Apa yang belum kau terobos dalam kehidupanmu di tahun 2020? Percaya 2021 bersama Allah engkau akan menerobos semuanya itu. Apa yang belum kita lalui untuk mengalami kemenangan, melalui tapi dengan kekecewaan, melalui tapi dengan kondisi yang sama, gagal dan gagal. Percaya dengan tahun 2021 ada penerobosan bersama Allah. Amin. Sebab tidak ada pilihan, karena ada awan kegelapan di depan kita. Maka akibat selanjutnya lihat, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Lihat ini, bangsa-bangsa. Sebab itu saya percaya akan ada banyak orang yang percaya, bertobat seperti tadi, bertobat dari pemberontakan. Orang-orang Yakub ayat yang ke-20b. Akan ada banyak orang bertobat. Bangsa-bangsa akan berduyun datang kepada terangmu. Bukan hanya bangsa-bangsa, tokoh-tokoh dunia, raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Bangsa dan tokoh-tokoh, tidak usah heran. Kita tidak akan kaget. Yang penting bukan soal nama, jabatan. Setiap orang bertobat itu luar biasa. Surga bersukacita. Itu akan terjadi. Sebab itu dikatakan kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, angkatlah wajahmu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki akan datang dari jauh dan anakmu perempuan akan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat kita sampai melihat, berarti ini kita alami. Heran kok bisa itu terjadi. Kita betul melihat secara langsung, bukan kata orang, bukan cerita orang. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kok bisa terjadi hal itu? Engkau akan tercengang dan berbesar. Bapak Ibu, terobosan dari Allah tidak main-main. Sebab kekayaan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan, artinya holistik. Kita tidak usah bicarakan detail. Wah, kita mau mengalami penerobosan. Holistik, Bapak Ibu. Dalam kebutuhan, dalam kehidupan, dalam segala sesuatu. Bahkan ditutup ayat yang ke-22. Pasal 60 mengatakan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan yang akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bapak Ibu siap mengalami penerobosan. Amin. Terimalah rohnya, firmannya. Tidak ada lain. Melangkah dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, apa yang menjadi tanda? Apakah sekedar label Kristen, agama Kristen? Tidak. Bukan semua orang Kristen, saya harus berani katakan, diselamatkan. Tapi setiap orang yang memiliki roh dan firman dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terus kemudian kita berkata, saya diselamatkan. Alkitab mengatakan pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Matius 7, 21-23. Mereka akan berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengadakan mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu, pada waktu itu aku akan berterus terang. Hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Bapak Ibu, mari kita pastikan kita mau lebih dekat pada Tuhan. Kita ibadah karena roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan ada aja alasan, ada aja pasti. Hanya roh Tuhan. Sebab perjanjian itu diberikan melalui roh Tuhan. Tanpa rohnya pasti ada sesuatu yang bisa, minggu depan tuh masih ada ibadah. Nanti maka akhirnya kebelabasan, cuma Natal baru ibadah. Karena minggu depan tanpa roh. Kalau dengan roh kita akan digerakkan oleh roh seperti nafas hidup yang mendorong kita. Ini waktu Tuhan, ini kesempatan, mau kapan lagi? Karena saya tidak tahu sampai berapa lama saya hidup, saya bernafas. Sampai kapan kita punya kesempatan?
Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Siapkan hati kita. Biarlah tahun penerobosan menolong, memimpin kita. Dan kita pun melalui perjamuan suci, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita diyakinkan, dipastikan di awal tahun ini. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk memastikan janji Allah. Bahwa bukan keadaan yang sesak membuat kita semakin terjerembab, terjatuh. Kemudian kita tidak bisa berbuat. Tidak. Tapi roh penerobosan dari Allah menolong, menyertai kita. Sampai seluruh janji, Bapak Ibu baca pasal 60 itu janji yang luar biasa. Pintumu akan terbuka siang dan malam. Orang akan keluar masuk dengan cara Tuhan yang luar biasa. Hal yang ajaib. Itu bukan karena kita. Karena Allah menerobos dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.